Everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to introduce myself. My name is Akifah Latul Magifira. I am from UPT SD Negeri Mangkukulan 2 Elementary School. First of all, I would like to thank God Allah SWT who has been giving us blessing at marriages so we can attend today's good condition. Secondly, my sholawat and salam for our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who always give goodness in the world. Oke. Saat ini saya akan mewawancarai Bapak Munir sebagai tokoh masyarakat di Dusun Ngebrak, Desa Wangkul Kulon 2, Kecamatan Senari, Kabupaten Tuban. Assalamualaikum Pak Munir. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Kabar baik, sehat. Alhamdulillah Pak, saya akan menanyakan tentang budaya atau adat yang ada di Dusun Ngebrak. Tolong ceritakan apa saja toh. Adat di Dusun Ngebrak. Pertama-tama Dusun Ngebrak itu ikut wilayah Desa Wangkul Kulon. Pada zaman dulu karena adanya Ngebrak itu sebenarnya cerita pada saat zaman penjajahan, yaitu pas ada penjajahan dari Jepang, yang semula warga Dusun Ngebrak itu dari desa Banyurek, diusir oleh Jepang pada tahun 1942 ke daerah sini, yaitu dinamakan Dusun Ngebrak. Dan adat budaya setelah itu kan ada yang di dekat dusun, karena pada saat itu nggak ada apa-apa. Orang-orang yang semula dari Banyurep itu akhirnya menetap di Dusun Ngebrak, cari air kan agak sulit. Pada saat itu ada yang di sebelah selatan itu namanya Sendang Gadon. Dan di Sendang Gadon itu akhirnya banyak tradisi dan akhirnya banyak cerita-cerita dari zaman terdahulu, yaitu karena adanya cerita-cerita rakyat akhirnya dirangkum menjadi cerita yang cukup menarik. Yaitu pertama, karena adanya sendang yang pada saat itu untuk menghidupi masyarakat, akhirnya pada saat itu diadakan sejarah bumi juga di situ, yang pada saat itu dilaksanakan pada hari Selasa Kliwon. Pada saat itu pamalinya di situ ada keajaiban dan ada keanehan. Pada saat itu sejarah bumi pertama mau diadakan adanya keramaian berupa ledek atau sindir, itu alat gamelan atau alat peraga itu nggak berbunyi, dan akhirnya biasa. Dan ada juga yang terjadi di situ, kalau ada orang haid lah, istilahnya perempuan haid, mandi di situ sumber mati. Dan ada lagi, ada orang yang ngumbah itu kotoran dari hewan yang disembelih, itu juga nggak mau, juga mati. Berarti kan di situ adanya yang dinamakan dulu Mbah-mbah itu, tempat itu tempat suci atau tempat sakral. Yang sementara ini kita yakini di situ tuh adanya seorang putri yang menghuni di situ, yaitu katanya dari kakek nenek moyang itu dari pelarian dari Majapahit, dan termasuk keluarga dari Demak. Pada saat Brawijaya V mungkin karena peralihan kekuasaan, semua keturunannya itu menyelamatkan diri di tempat-tempat seperti itu. Sementara ini kita
dikasih tahu ya dari seseorang, tapi orang itu sementara ini saya saja melacak nggak bisa. Saya diajak ke situ pada saat itu, saya ditanya ini dulu apa Pak? Dan saya kan juga nggak begitu tahu kan. Beliaunya akhirnya konsultasi dengan penghuni situ. Nama asli Pak, benarnya dari Putri Sini itu nama aslinya itu Ibu Ayu Retno Dumilah yang masih keluarga dari Demak katanya. Dan pada saat itu katanya bukan cuma itu hanya keraton, itu pusat-pusat dari keraton terdahulu di zaman Demak itu digunakan untuk tempat musyawarah atau untuk apa saja. Kalau ada mau menyerang ke daerah mana itu ditempatkan untuk kumpulnya para raja-raja terdahulu, katanya seperti itu. Yang kita yakini sekarang itu nama samarannya si Intiqomah itu, Mbah Intiqomah itu pada saat ini yang kita samarkan dari keislaman itu Mbah Intiqomah, sementara juga ada petilasannya di situ. Yang jelas sekarang sedekah bumi kita lanjutkan juga dengan keadaan sederhana yang kita laksanakan pada hari Minggu Kliwon itu karena kita mensikapi pada saat itu pernah sumber mata air di situ kering sudah beberapa tahun, mungkin ada puluhan tahun, kemungkinan juga ada 20-an tahun sempat mati. Dan akhirnya kita awali dengan sedekah bumi di situ hari Ahad Kliwon di bulan, kalau ada bulan besar ya begitu, pasti kalau ada hari Ahad Kliwon bulan besar kita mengadakan sedekah bumi di situ. Namun kita dengan sederhana karena kalau kita rayakan dari nenek moyang kita terdahulu seperti itu. Itu hanya gambaran cerita singkat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Munir atas penjelasan dan waktunya tentang budaya dan adat Kuningan. Ya. Cekap semanten atur kula bilih wonten kelepatan atur saha solah bahwa ingkang boten maranani penggalih kula nyuwun agenging samudra pamaksami. Mugi-mugi wawancara menika bermanfaat. Kawula pungkasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.